Ya, shalom kekasih Tuhan, dimanapun Anda berada, senang sekali kami bisa menghadirkan kembali Mana Sorga sebagai pesan gembala untuk setiap kita yang belajar untuk mengasihi Tuhan dan yang rindu membalas kasih Tuhan. Kekasih Tuhan, Tuhan Yesus hadir dalam kehidupan kita mencerminkan gambaran Allah dalam bentuk manusia. Dalam pribadi Yesus terletak segala kepenuhan Allah dan segala atribusi kealahan dalam hidupnya. Sehingga lewat kehidupan Yesus kita bisa melihat pribadi Allah yang sebenarnya. Dan menarik sekali pada waktu Allah menjadikan manusia, Adam dan Hawa di Taman Eden, sebetulnya citra kealahan itu diharapkan oleh Allah, itu ada dalam diri Adam. Dan Alkitab saya berkata bahwa Kejadian 1:26, berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kalimat yang berkata bahwa baiklah kita menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kita, dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan di sana bahwa God said, let us make man in our image, after our likeness. Ada kata after our likeness, seperti keserupaan dengan kita. Dan itu yang diharapkan Tuhan. Pada waktu Allah menjadikan Adam atau manusia, diharapkan waktu mereka melihat Adam atau melihat manusia, mereka melihat sifat kealahan dalam diri Adam. Dan itu juga yang Allah terapkan dalam diri Yesus. Adam yang pertama gagal, Adam yang kedua dalam bentuk Yesus Kristus itu sangat berhasil mencerminkan pribadi kealahan. Nah, seharusnya keserupaan dengan Allah ini itu menjadi tujuan utama kita, Bapak Ibu. Menjadi orang yang sungguh-sungguh punya niat, tekad, serta semangat, kerinduan yang besar untuk serupa dengan Kristus, menjadi serupa dengan Kristus. Pekerja Allah harus memiliki pikiran seperti ini. Kalau saudara dan saya menjadi orang Kristen yang tidak punya pemikiran, ingin menjadikan keserupaan dengan Kristus sebagai tujuan utama, maka hal-hal yang lain akan menjadi tujuan utama kita. Misalnya, pengen kaya, pengen famous, pengen terkenal. Nggak salah kaya, Bapak Ibu. Nggak salah jadi orang terkenal. Tetapi harusnya dalam iman Kristiani, kekayaan bukan tujuan utama kita. Keterkenalan bukan tujuan utama kita. Karena banyak sekarang orang yang menjadikan kekayaan sebagai tujuan utamanya, dia menjadi orang yang ngejar harta. Sampai saking ngejar hartanya, dia sampai jadi orang yang pelit. Nggak ngerti arti menabur, nggak ngerti arti memberi, nggak peduli sesama. Karena pengen kaya. Kenapa? Karena kekayaan menjadi tujuan utama dalam hidupnya. Lalu bahkan orang sekarang pengen sekali menjadi orang terkenal, melakukan apa saja demi keterkenalannya. Dan supaya bisa dari hasil keterkenalannya dia mendapatkan uang. Dan itu menjadi hal yang sebetulnya tidak menjadi harapan Tuhan. Harapan Tuhan adalah ketika dia menjadikan manusia, karena dosa manusia itu rusak, citra kealahannya, lewat pribadi Yesus Adam kedua, masuk dalam diri kita, Bapak Ibu, lewat kuasa Roh Kudusnya. Harusnya orang melihat kita menjadi orang yang sesungguhnya punya niat, punya tekad, punya tujuan utama, pengen serupa seperti Yesus. Nah, Bapak Ibu kira-kira sudah punya kerinduan belum menjadi pribadi yang pengen serupa dengan Yesus? Bukan cuma sekedar kuasanya, tapi karakternya yang tercermin dalam perilaku, tutur kata, sikap, dan perbuatan. Karena keserupaan dengan Kristus akan membuat Anda dan saya dipercayakan kekuasaan. Kita berkata supaya mereka berkuasa ya atas segalanya. Karena bahaya sekali Bapak Ibu kita jadi orang yang berkuasa tanpa karakter Kristus. Kita akan jadi orang yang diktator, kita akan jadi orang yang semenang-menang, kita akan jadi orang yang nggak peduli dengan yang lain dan akhirnya arogan. Dan Tuhan mengajar kepada kita biarlah keserupaan itu ada dalam diri kita. Bagaimana caranya supaya saudara dan saya memiliki keserupaan sifat kealahan itu dalam diri kita? Sama seperti Yesus memiliki segala kepenuhan Allah dalam hidupnya. Sebab itu dia menjadi seorang manusia. Nah, ternyata dalam 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-7 dikatakan, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah, ya. Latihlah dirimu beribadah. Kata latihlah dalam bahasa Yunani menggunakan kata gymnazo. Gymnazo itu punya kata melatih, train. Dari kata gym, G-Y-M, gym. Muncul istilah nge-gym. Saya ingin nge-gym, melatih badan saya supaya jadi six pack, jadi badan yang bagus gitu ya. Ya dulu saya six pack waktu masih muda, sekarang one pack. Ya supaya kembali six pack perlu dilatih. Nah ternyata Alkitab berkata begini, kita harus punya semangat untuk melatih diri. Kita yang sudah terbiasa dengan hal duniawi, terbiasa dengan sifat-sifat dunia yang penuh dengan keegoisan, itu perlu dilatih memiliki sifat ibadah.
Nah, kata ibadah jangan dipikir ibadah seperti kebaktian seperti sekarang ini. Ibadah itu di sini dalam bahasa Yunani menggunakan kata eusebeia. Eusebeia itu artinya godliness, seperti Allah, punya sifat karakter Kristus, begitulah Bapak Ibu. Jadi untuk punya sifat karakter Kristus itu perlu dilatih. Saya diajarin dunia untuk pelit, saya melatih diri untuk murah hati. Saya diajari dunia untuk egois, saya melatih diri setiap hari untuk peduli dengan sesama. Dan itu diberikan dengan cara banyaknya tantangan, banyaknya pergumulan, khususnya lewat pandemi COVID-19. Ya, banyak orang menjadi pelit karena pandemi. Ya, seharusnya dalam kondisi pandemi ini, waktu kita belajar melatih diri, Bapak Ibu, untuk mempunyai sifat kealahan dalam masa pandemi, maka pandemi akan menjadi akademi. Akademi itu adalah sekolah kehidupan. Nah, itu dia Bapak Ibu ya. Jadi saya berdoa supaya dimanapun Anda berada, mulai belajar. Pandemi COVID-19 menjadi akademi kehidupan. Tempat di mana saya belajar meriset semua pikiran-pikiran duniawi saya menjadi pikiran Allah. Karena waktu pikiran saya diriset, saya punya pikiran Allah dalam diri saya, maka menghasilkan perasaan yang baik. Perasaannya seperti perasaan Kristus, kata Filipi 2:5. Hendaklah dalam dirimu bersama menaruh pikiran dan perasaan seperti yang terdapat dalam Kristus Yesus. Ketika perasaan saya sama seperti Yesus menghasilkan budaya atau gaya hidup. Budaya itu apa? Budaya itu adalah perbuatan yang kita lakukan tanpa dipikir lagi. Tentunya perbuatan yang baik ya Bapak Ibu. Seperti kalau Anda bangun tidur pasti pengen gosok gigi. Itu sudah perbuatan, tidak bisa mikir lagi. Bangun tidur aku ngapain ya? Nggak perlu, pasti pengen gosok gigi. Lalu mandi. Ya, demikian juga sifat kealahan. Ketika saya menolong orang, tidak perlu dipikir lagi menolong orang. Kalau lihat orang susah, pasti menolong. Ketika saya mau menabur, saya pasti menabur. Ketika saya berdoa, rindu dengan Tuhan saat itu di rumah, udah nggak perlu dipikir lagi. Waktunya saya berdoa, kan gitu Bapak Ibu. Jadi banyak lagi sifat-sifat keilahian itu diajarkan Tuhan dalam hidup kita, perlu kita latih setiap hari melalui situasi-situasi yang sulit. Itulah namanya akademi, bukan jadikan pandemi sebagai penghalang untuk kita jadi seperti Allah, Bapak Ibu. Ya, seperti Allah dalam arti kata Anda belajar punya perilaku kehidupan Kristus. Nah, hari ini latihlah Bapak Ibu punya sifat kealahan. Percuma Anda ke gereja, percuma Anda bikin panas bangku gereja, percuma Anda menyanyi memuji Tuhan di gereja, tapi kalau hidupmu nggak diubahkan. Belajar punya sifat kealahan itu perlu dilatih setiap hari. Belajar untuk hidup kudus, belajar berkata benar, belajar berkata ya di atas ya, tidak atas tidak, itu perlu dilatih. Belajar untuk tidak bohong, belajar untuk tidak berzina, belajar untuk tidak cabul, belajar untuk murah hati, belajar untuk menghilangkan sifat pelit, itu perlu dilatih, melatih diri setiap hari. Ya, saya berdoa supaya mana sorga ini membuat Anda belajar memiliki kehidupan yang menyenangkan Tuhan. Yang terakhir, Pak Pendeta, bagaimana kalau saya nggak mau melatih diri untuk punya sifat kealahan? Ini bahayanya Bapak Ibu. Di dalam Efesus pasal yang keempat ayat 22, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupanmu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan. Jadi kalau Bapak Ibu tidak mau melatih diri punya pikiran dan perbuatan seperti kealahan, karena kita pekerja Kristus harus punya sifat kealahan, harus berkarakter, maka dengar baik, kita akan menemui kebinasaan. Ya, belajar supaya kebinasaan itu kita halau dengan percaya Yesus, lalu punya pikiran Kristus dan hidup mencerminkan sifat kealahan dalam hidup kita. Sebagai suami, sebagai istri, sebagai jemaat, sebagai hamba Tuhan, sebagai warga negara yang baik, kita belajar menunjukkan sifat-sifat Kristus dalam hidup kita. Lewat perkataan, cara bersosmed, kemudian perbuatan, cara beretika, tunjukkanlah sifat Kristus. Dan itu perlu dilatih, supaya Anda bisa belajar, hidup, menyambut masa depan, masa kekekalan, dengan kebahagiaan, bukan dengan ketakutan dan kecemasan karena kebinasaan. Saya berdoa supaya jemaat Jambi dan jemaat dimanapun Anda berada, mulai belajar mengerti baik-baik. Saya adalah anak Tuhan yang memiliki sifat kealahan. Seperti Bapak menurunkan sifat anak, demikian anak punya sifat Bapak dalam hidupnya. Tuhan memberkati, doa saya untuk Anda. Shalom.